Pengamat politik Boni Hargens mengaku Partai Nasdem mulai menunjukkan keraguan mengusung Anies Baswedan pada Pilpres 2024 mendatang. Bahkan kata Boni, saat ini gelagat Partai Besutan Surya Paloh itu untuk meninggalkan koalisi perubahan terlihat sangat kentara. Dengan adanya keraguan tersebut, Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden usungan koalisi perubahan juga terancam gagal maju pada Pilpres mendatang lantaran tidak lolos presidensial threshold atau ambang batas pengusungan capres di Undang-Undang Pemilu jika Nasdem benar-benar meninggalkan koalisi perubahan. Boni mengatakan Anies Baswedan hanya bisa maju Pilpres saat Nasdem keluar koalisi perubahan jika Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB merapat ke koalisi perubahan. Namun kata dia, agak mustahil PKB merapat sebab partai politik tersebut telah mendeklarasikan ketua umumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Di sisi lain, PKB juga saat ini sedang digoda PDIP. Bukan hanya itu, politikus PDI Perjuangan Adian Apitupulu memprediksi Pilpres 2024 hanya akan diikuti dua calon, yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sementara Anies Baswedan yang saat ini telah didukung PKS, Nasdem, dan Demokrat lewat koalisi perubahan dinilai bakal gagal ikuti kontestasi politik mendatang. Adian menilai suara Anies bakal tergerus dan kembali ke suara pemilik asal, yakni Ganjar dan Prabowo. Ia berpendapat hal ini bisa terjadi tak lepas dari endorse atau dukungan Presiden Joko Widodo kepada Ganjar dan Prabowo. Bahkan Partai Nasdem mulai lemas dan tidak punya semangat. Yang pertama adalah hasil survei Anies yang tetap di posisi ketiga. Tidak bisa menang dari Prabowo apalagi Ganjar. Mau tahu apa reaksi Surya Paloh? Dia bilang gak apa-apa, upayakan saja supaya gak jadi urutan keempat. Dari kalimat yang dia ucapkan sangat jelas kalau dia mulai pesimis. Biasanya kalau orang optimis itu tetap yakin Anies bakal menjadi nomor 1. Tapi dia cuma bilang tidak masalah, asalkan jangan sampai jatuh ke urutan keempat. Ini sama saja dengan mengaku kalah sebelum bertanding. Mau jadi presiden itu tidak cukup dengan posisi ketiga atau kedua. Kalau mau jadi presiden, artinya wajib menang Pilpres. Ini kayak orang yang gak ada semangat juang. Ini adalah kalimat untuk menghibur diri sendiri. Saran saya sih mendingan mundur saja deh ketimbang habisin tenaga dan waktu dan ujung-ujungnya kalah karena lawan terlalu berat. Dari kalimat yang dia ucapkan, aura optimis itu mulai redup, mental mulai menipis. Kalau begini caranya, ini sama dengan setengah jalan menuju kekalahan. Siapapun yang pesimis artinya udah setengah kalah. Inilah karma yang sesungguhnya. Udah tahu Anies itu antitesis Jokowi, suka melawan dan kadang sengaja berseberangan dengan Jokowi. Nasdem malah nekat mengusung. Tujuan Nasdem mengusung Anies hanyalah agar Nasdem lolos ke Senayan. Faktor lain hanyalah alasan untuk kamuflase. Anies mau dikait supaya nama Nasdem ikut terangkat. Nyatanya salah prediksi. Jika Nasdem masih bisa berpikir pakai logika, pasti bakal berpikir bahwa mengusung Anies sudah tidak menguntungkan. Rasanya aneh kalau Nasdem tetap setia meski bakal tidak lolos ke Senayan. Makanya masuk akal kenapa Nasdem mencari rencana cadangan. Tujuan Nasdem hanya satu, mempertahankan partai ini agar tidak ambruk jadi abu. Apapun mungkin akan dilakukan asalkan Nasdem masih bisa dapat kursi di DPR RI, termasuk jika memang harus membuang Anies.